Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Pak Ramadan, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cahaya Maulidia. Saya bertugas sebagai moderator dan di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Curjas Madila. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang akan dibacakan oleh Curjas Madila. Kepada Curjas Madila kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan Al-Quran. Setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak tanduk pemeluknya atau muslim dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di bumi. Sumber hukum Islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya, segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia, sehingga dengan menyucikan tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Pengertian hadis. Hadis secara etimologi, hadis berasal dari kata al-jadid atau sesuatu yang baru atau kabar. Maksudnya, jadid adalah lawan dari al-qadim atau lama. Seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat kadim. Istilah hadis yang juga sering disamakan dengan istilah sunnah, kabar, dan atsar sebagai berikut. Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SWT berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik dan akhlak, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan yang kedua, ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat muslim, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama kecuali bersumber dari wahyu. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas Al-Quran, maka ekstensi dan keberadaan hadis sebagai bayan tergantung pada ekstensi Al-Quran. Sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka mereka merujuk kepada sunnah yang mereka ketahui, atau bisa menanyakan kepada sahabat yang lain. Baik, setelah datang Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab terkagum-kagum dan takjub akan lantunan yang akan terdapat pada Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW, bukan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Turunnya Al-Quran tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat itu, semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah,
jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang sangat relevan dan saling berkaitan antara satu dengan yang satunya, dan akan terus eksis terjaga keautentikannya. Sumber hukum Islam merupakan rujukan, landasan, atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam kehidupan terus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama Islam yang mempadukan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebut secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang menonton video kami hari ini, yang sudah mendengarkan sedikit makalah presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.